Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Anjani, NIM 210102001 dari kelas A1 semester 3 Prodi Akuntansi Universitas Bina Insan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan cara penulisan karya ilmiah mengenai pembuatan judul penelitian dan pendahuluan mata kuliah seminar akuntansi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang berisi paparan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau peneliti. Karya ilmiah merupakan karya tulis yang sengaja dibuat untuk memecahkan suatu masalah tertentu dengan menggunakan kaidah-kaidah keilmuan. Adapun yang dimaksud dengan kaidah-kaidah keilmuan adalah bahwa karya ilmiah menggunakan metode ilmiah di dalam pembahasan permasalahan, menyajikan kajiannya menggunakan bahasa baku dan tata tulis ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip keilmuan yang lain seperti bersifat objektif, logis empiris atau berdasarkan fakta, sistematis, lugas, jelas, dan konsisten. Selanjutnya itu pembuatan halaman judul. Halaman judul dalam karya tulis harus sudah merincikan identitas siapa penulisnya, asal universitasnya, atau logo universitas. Judul ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya itu pendahuluan. Dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakang merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah atau problematika yang muncul dapat ditulis dalam bentuk uraian paparan atau poin-poinnya saja. Dalam bagian latar belakang ini diterapkan penulis menuliskan sebab-sebab ia memilih judul atas permasalahan tersebut. Alasan-alasan yang dapat dikemukakan antara lain: yang pertama, pentingnya masalah tersebut diteliti; yang kedua, menarik minat peneliti; yang ketiga, sepanjang sepengetahuan peneliti belum ada orang yang meneliti masalah tersebut. Selanjutnya itu fenomena atau research gap. Research gap merupakan fenomena di mana terdapat kesenjangan hasil dalam penelitian akibat dari adanya bagian yang terlewatkan saat proses analisis. Secara umum, hal tersebut bisa terjadi apabila ada konsep baru yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Ternyata pertanyaan atau masalah yang belum terjawab oleh studi atau penelitian. Terkadang celah penelitian muncul ketika ada konsep atau ide baru yang belum dipelajari sama sekali. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan umum penelitian. Rumusan tujuan konsisten dengan masalah pokok penelitian atau konsisten dengan makna judul penelitian. Untuk membuat tujuan penelitian, kita harus kembali melihat rumusan masalah, mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur, menganalisis, membagikan, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data bentuk-bentuk rumusan masalah. Penelitian ini berdasarkan penelitian menurut tingkat ekspansi. Nah, berikut adalah panduan tentang cara membuat rumusan masalah secara jelas dan tepat. Yang pertama itu disusun secara spesifik. Apa itu spesifik? Nah, bersifat spesifik maksudnya adalah suatu yang lebih khusus dari suatu hal yang bersifat umum. Yang kedua, menentukan metode penelitian yang kuat, yang sesuai. Maksudnya adalah memilih metode penelitian yang sesuai dapat menentukan keberhasilan dan kuantitas karya tulis ilmiah Anda, baik itu skripsi, tesis, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain. Oleh karena itu, tahap ini sangat penting sebagai fondasi penelitian. Yang ketiga, mencari teori yang mendukung metode penelitian, yaitu menemukan sumber masalah penelitian bisa diperoleh dari sumber, yaitu bacaan berupa jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertai buku teks dan internet, seminar karya, diskusi, dan lain-lain pertemuan ilmiah. Pernyataan pemegang otoritas. Yang keempat itu melihat fenomena sekeliling. Apa sih maksud dari nomor 4? Yaitu kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai suatu yang ada dan muncul dalam kesadaran penelitian dengan menggunakan
cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses suatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Yang terakhir itu menggunakan 5W+1H. Maksud dari 5W+1H sendiri ini diambil dari kata-katanya dalam bahasa Inggris seperti what, who, when, where, dan how. Dalam bahasa Indonesianya kata-katanya tersebut adalah apa, siapa, kapan, mengapa, di mana, dan bagaimana. Selanjutnya itu literatur pustaka. Maksudnya merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertai tesis, skripsi, hedhow, laboratori, manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan. Referensi ini ditulis urut menurut abjad huruf awal dari nama, akhir, atau keluarga penulisan pertama, dan tahun penerbitan atau yang terbaru ditulis lebih dahulu. Baiklah, sekian presentasi dari saya, cara penulisan judul penelitian dan pendahuluan. Selebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.